Hello everyone, my name is Putri Arwen Elvirawati. My study number is 3524102 and 3. I am in class 24 C and 6 and I am a student at Pelita Bangsa University. And today I am going to explain a very important topic in English grammar, which is active and passive voice. This topic is often used in both writing and speaking, and understanding it will really help us become better in using English correctly. Okay, next, we should know what is active and passive voice. Active voice is a sentence in which the subject of the sentence performs an activity. In the active voice, the object receives the action of the verb. And for passive voice is a form of sentence in which the subject does not take an action but is exposed to the action. In the passive voice, the subject receives the action of the verb. We use passive voice when we want to make the active object more important. Mungkin bahasa mudahnya bisa active voice ada atau kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjek melakukan suatu tindakan. Sedangkan passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek tidak melakukan tindakan tetapi menerima tindakan. Sedangkan biasanya kalimat pasif ini dipakai kalau kita ingin menekankan pada objek dari kalimat aktif. Oke, untuk contohnya ada sebuah kalimat yaitu Ani makan apel. Ani yang merupakan sebuah subjek melakukan tindakan yaitu makan. Sedangkan kalimat pasifnya adalah apel dimakan oleh Ani. Apel yang merupakan sebuah objek menerima tindakan yaitu dimakan. Oke, selanjutnya ada struktur dari active dan passive voice. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 tense yaitu simple past, simple present, dan simple future. Untuk simple past, kita menggunakan struktur subject, verb 2, dan objek. Lalu untuk passive voice-nya, kita menggunakan objek, lalu ditambahkan was or were, lalu kita gunakan verb 3. Untuk simple present, kita menggunakan struktur subject, verb 1, dan objek. Dan untuk passive voice-nya, kita akan menggunakan objek, lalu menggunakan to be, is, am, atau are, lalu kita tambahkan verb 3. Lalu kita tambahkan by and someone who doing it. Lalu untuk simple future, untuk active voice-nya kita menggunakan struktur subject, kita tambahkan kata will, lalu menggunakan verb 1, lalu objek. Sedangkan untuk passive voice-nya kita menggunakan objek, ditambahkan kata will juga, ditambahkan kata be, lalu kita menggunakan verb 3. Oke, selanjutnya ada contoh kalimat untuk active voice dan passive voice. Pada simple past, kalimatnya adalah she cleaned the room. Sedangkan kalimat pasifnya itu, the room was clean. Untuk simple present, active voice-nya adalah she makes cakes. Sedangkan kalimat pasifnya yaitu, cakes are made by her. Dan untuk tense simple future, contoh kalimatnya ada she will paint the wall. Dan untuk kalimat pasifnya berubah menjadi the wall will be painted. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah active voice menjadi passive voice. Contoh kalimatnya ada she writes a letter. Pertama kita harus mengubah objek menjadi subjek. Di sini objeknya adalah a letter. Nanti a letter ini akan berubah menjadi subjek. Selanjutnya kita mengadjust to be-nya. Kata a letter ini adalah sebuah kata singular. Jadi to be-nya akan berubah menjadi is. Lalu kita ubah verb-nya menjadi verb 3. Verb-nya adalah write, sedangkan verb 3-nya yaitu written. Dan selanjutnya kita akan menambahkan by her untuk melengkapi kalimatnya. Kalimat yang tadinya dalam active voice, she writes a letter, ketika kita ubah menjadi passive voice akan berubah menjadi a letter is written by her. Oke, next. Kita harus tahu when to use active and passive voice. Untuk active voice is when you want your sentence to be clear and direct, when the doer or subject is important,
when you're writing stories, conversation, or emails, and you want a more casual and energetic tone. And for passive voice is when the doer is unknown, not important or obvious, or when you want to sound more formal or objective, when you're writing reports, scientific paper, and new articles, and when you want to emphasize the object or result. Di sini ada contoh kalimat lagi. Kalimat pertama ada the company launch a new product. Ini adalah sebuah kalimat aktif karena kalimat ini lebih berfokus pada siapa yang melakukan aksi. Sedangkan kalimat pasifnya ada a new product was launched. Ini lebih fokus kepada hasilnya atau pada produk. Selanjutnya ada kalimat someone broke the window. Itu adalah kalimat aktif karena kamu tahu atau kamu peduli siapa yang melakukan itu. Selanjutnya kalimat pasifnya adalah the window was broken karena kamu tidak tahu siapa yang melakukannya. Ada quick tip juga dari aku. Kalau kamu masih bingung, kapan sih menggunakan active voice dan passive voice? Untuk active voice adalah ketika kamu lebih peduli siapa yang melakukan sebuah aksi. Itu adalah saat kamu menggunakan active voice. Sedangkan untuk passive voice, ketika kamu lebih peduli pada apa yang terjadi atau kepada apa hasilnya. Itu adalah ketika kamu menggunakan passive voice. Okay, to conclude, understanding the difference between active and passive voice will help us write more clearly and effectively. I hope this presentation has made it easier for you to know when and how to use each voice. Thank you for your attention and goodbye.